Baik, proses rekam sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini dalam kondisi sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, masih bernuansa Syawal, kita pertemuan pertama setelah berpuasa dan setelah Lebaran. Semoga efek-efek dari opor dan kawan-kawan sudah mulai sedikit hilang. Baik, sebelumnya Pak Widi ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Eh, yang pastinya Pak Widi kadang ketika ngajar juga sering. Baik, maaf tadi ada kesalahan teknis. Ini suaranya Pak Widi masuk ya? Iya. Sudah, Pak. Oke, maaf, maaf. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Pastinya Pak Widi ketika mengajar sering mungkin ada yang tersinggung atau bagaimana. Pak Widi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ibadah selama kita Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu kembali di Ramadan di tahun depan lagi. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang analisis kebijakan kurikulum terbaru. Jadi, nanti memang dalam pokok bahasan ini, itu kita melihat dari sudut pandang kita sebagai seorang akademisi, dalam melihat arah kebijakan kurikulum ke depan itu bagaimana. Jadi kita melihat dari kurikulum saat ini, kebijakan kurikulum saat ini, terus ada kurikulum darurat, dan nanti memang orientasi dari wajib belajar itu adalah kemungkinan ke arah ke perguruan tinggi, di mana di dalamnya memang untuk saat ini baru sedang gencar-gencarnya tentang kebijakan Merdeka Belajar. Silakan nanti untuk kelompok 4 dibahas semuanya. Kita mencoba menjadi analis, kita seorang akademisi,
bagaimana seorang pendidik itu, loh kenapa harus mempelajari seperti ini? Ya ini memang sangat harus dipelajari karena memang digunakan dasar kita dalam melangkah untuk melakukan suatu pembelajaran. Ketika kita tidak mengetahui kebijakan yang terbaru, itu sangat berpengaruh ketika nanti kita melakukan pembelajaran. Harusnya memang um, konsep dalam pendidikan untuk era saat ini seperti ini, karena kita kurang melihat kebijakan-kebijakan kurikulum yang terbaru, terus istilahnya kita malah tertinggal, alhasil yang menjadi korban atau menjadi yang sangat berdampak sekali memang pada siswa. Makanya dalam kurikulum IPA ini, pengembangan kurikulum IPA ini, menganalisis suatu kebijakan atau analisis kebijakan kurikulum terbaru itu sangat sangat penting sekali. Baik, ini kelompok 4 sudah lengkap semua ya. Kelompok 4 sudah siap? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah siap, waktu dan tempat Pak Widi persilahkan untuk kelompok 4 memimpin pembahasan tentang analisis kebijakan kurikulum terbaru. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya memohon dulu kepada anggota kelompok saya untuk on cam kamera dulu, nggih. Nah, pada pertemuan kali ini kelompok kami yang terdiri dari Mbak Rahmacika, kemudian Mbak Ana Francisca, kemudian Mas Zahwan, kemudian saya sendiri, Mbak Anugrah Sukma dan Mbak Umaya Maharani akan menyampaikan tentang analisis kebijakan kurikulum terbaru. Nah, pada analisis ini kami nantinya akan menjelaskan flashback lagi tentang kurikulum K13. Nah, karena kurikulum K13 ini masih menjadi roh untuk Merdeka Belajar dan kurikulum darurat. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, kalau dari kurikulum Merdeka Belajar itu hanya 4 kebijakan baru. Nah, empat kebijakan baru itu sendiri terkait tentang RPP. Nah, yang RPP dulu kan full itu ya. Nah, oleh karena itu, Mas Menteri, Mas Nadiem Makarin itu menyederhanakan menjadi satu RPP, satu lembar saja. Karena agar guru lebih leluasa untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Kemudian yang kebijakan yang kedua itu kan tentang zonasi. Nah, yang ketiga kemudian ada tentang tidak adanya ujian nasional. Kemudian kebijakan yang terakhir itu adalah tentang ujian sekolah. Kemudian yang dari kurikulum darurat itu sendiri, nah nanti terkait tentang pembelajaran online yang akan kita bahas nanti. Nah, untuk selanjutnya minta tolong di next slide, Mbak. Next slide. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kurikulum 2013 itu sendiri karena masih menjadi roh. Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman, kalau kurikulum 2013 itu yaitu menjadi kurikulum yang terintegrasi. Maksudnya, kurikulum ini dapat mengintegrasikan skill, terms, konsep, and topic baik dalam bentuk within single discipline, across several discipline, and within and across learner. Nah, inti dari kurikulum 2003 itu mengupayakan penyederhanaan dan sifatnya yang tematik integratif. Kurikulum 2013 ini, nah
pemerintah itu berencana dan bertujuan untuk mencetak generasi yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, dalam kurikulum 2013 ini menitik beratkan kemampuan siswa pada yang pertama itu ada observasi, kemudian yang kedua ada bertanya melalui wawancara, kemudian yang ketiga melalui menalar, kemudian yang terakhir melalui mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka telah pelajari. Nah, oleh karena itu kalau teman-teman ketahui kurikulum 2013 itu berbeda dengan KTSP kemarin. Kalau KTSP kemarin kan guru itu menjadi pusat belajarnya. Jadi itu dalam pembelajaran itu lebih dominan menggunakan metode ceramah. Nah, kalau kurikulum 2013 itu sendiri menitik beratkan kepada keaktifan siswa. Nah, siswa itu lebih aktif. Oleh karena itu, kurikulum 2013 itu sendiri menggunakan pendekatan saintifik atau yang disebut scientific approach. Nah, objek pembelajaran dalam kurikulum 2013 itu ada fenomena alam, kemudian sosial, seni, dan budaya. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan siswa memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang jauh lebih baik ketimbang menggunakan KTSP yang dulu. Nah, melalui kurikulum ini diharapkan siswa menjadi lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif. Sehingga nantinya siswa-siswa calon penerus bangsa ini dapat menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di masa depan. Nah, kurikulum 2013 itu sendiri selain menitik beratkan kepada kompetensi, juga menitik beratkan kepada karakter. Nah, kita bisa lihat dari pembelajaran itu kita harus siswa-siswa itu ya juga harus mempelajari budi pekerti. Nah, kemarin kan kalau KTSP cuman agama. Nah, kalau 2013 itu sendiri agama dan budi pekerti. Kemudian next slide Mbak, tujuannya. Next slide, tolong. Nah, kemudian tujuan dari kurikulum 2013. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, harapannya pemerintah itu menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif, melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dalam hal ini, kurikulum 2013 itu difokuskan pada pembentukan kompetensi dan karakter peserta didik. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, kalau latar belakang dari munculnya kurikulum 2013 itu sendiri karena pemerintah Indonesia itu sadar tentang ranking Indonesia dalam peringkat nasional yaitu PISA dan TIMSS atau yang TIMSS. Nah, itu kan kita ketahui kalau peringkat Indonesia itu dalam skala internasional itu masih rendah. Nah, kalau kita itu dari pendidikan IPA, nah kita ketahui ranking sains di internasional Indonesia itu masih rendah. Nah, salah satunya itu tentang literasi sains siswa. Oleh karena itu, banyak peneliti yang meneliti tentang literasi sains siswa. Nah, salah satunya melalui kurikulum 2013 ini diharapkan melalui pendekatan saintifik ini akan mengupayakan mendongkrak ranking Indonesia di kancah internasional. Begitu. Next slide, Mbak. Slide selanjutnya. Nah,
Nah, kemudian landasan kurikulum 2013. Ada landasan filosofis, kemudian ada landasan yuridis, kemudian landasan konseptual. Nah, pada landasan filosofis ada dua, yaitu yang pertama tentang filosofi Pancasila. Nah, filosofi Pancasila itu sendiri memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan. Kemudian yang kedua ada filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kemudian kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kemudian dari landasan yuridis, nah itu juga ada tiga. Yang pertama tentang RPJMM 2010 sampai 2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Yang kedua ada PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Yang ketiga tentang Inpres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa. Kemudian dari landasan konseptual yang pertama ada relevansi pendidikan, kemudian ada kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, kemudian ada pembelajaran konseptual, kemudian ada pembelajaran aktif, kemudian yang terakhir ada penilaian yang valid, utuh, dan menyeluruh. Nah, untuk selanjutnya nanti kita juga akan membahas tentang analisis kurikulum selanjutnya. Silahkan untuk slide selanjutnya bisa disampaikan oleh Mbak Rahmacika. Baik, Mas. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kurikulum 2013. Sesuai dengan kondisi kita saat ini, kebutuhan masyarakat dan berbagai perkembangan serta perubahan yang sedang berlangsung saat ini, dalam pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi perlu memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip-prinsip. Antara lain, yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum pada semua jenjang jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Yang ketiga yaitu mata pelajaran. Mata pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan ketercapaian kompetensi. Kemudian yang keempat ada standar kompetensi lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat negara serta perkembangan global. Selanjutnya yaitu standar isi dijabarkan dari standar kompetensi lulusan. Kemudian standar proses dijabarkan dari standar isi. Kemudian standar penilaian dijabarkan dari standar kompetensi lulusan, standar isi, dan standar proses. Kemudian mengenai kompetensi inti dijabarkan ke dalam kompetensi dasar yang dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran. Selanjutnya yaitu kurikulum suatu pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah,
dan satuan pendidikan. Kemudian, proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Yang terakhir yaitu mengenai proses belajar dengan pendekatan ilmiah. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik kurikulum 2013. Kurikulum 2013 di dalam karakteristiknya berbeda dari karakteristik kurikulum sebelumnya, yang mana di dalam kurikulum 2013 ini menekankan pada bidang ataupun basis peserta didik di dalam kompetensi, yang mana dapat diartikan bahwa dalam kurikulum 2013 ini peserta didik dapat bahkan mampu menguasai sendiri materi ajar yang diberikan sekolah dan juga lebih menekankan bahwa untuk peserta didik memahami apa yang telah mereka diterima oleh sekolah. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik antara lain yang pertama dengan mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotoriknya. Karakteristik yang kedua yaitu sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu mengenai mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan di masyarakat. Karakteristik yang keempat yaitu memberikan waktu yang leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Karakteristik yang kelima yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar pada mata pelajaran. Selanjutnya yang keenam yaitu kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi. Dan yang karakteristik yang terakhir yaitu kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 ini juga dapat diartikan sebagai outcome-based kurikulum, yang berarti kurikulum yang berbasis hasil. Maksudnya ialah di dalam kurikulum 2013 ini menekankan hasil yang diperoleh oleh peserta didik tidak dapat diubah-ubah. Semisal nilai siswa jatuh, maksudnya jelek, maka pendidik akan mengubah nilai tersebut. Nah, di sini pendidik tidak boleh mengubah apa yang telah menjadi hasil dari peserta didik, karena di kurikulum 2013 ini karakteristik yang diambil dalam pengimplementasiannya ialah hasil akhir dari
perjuangan dari peserta didik itu sendiri. Untuk materi urgensi kebijakan kurikulum 2013 akan disampaikan oleh Mbak Umaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kebijakan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 disusun dengan mengembangkan dan memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara berimbang. Penekanan pembelajaran diarahkan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan sikap spiritual dan sosial sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan budi diharapkan akan menumbuhkan budaya keagamaan atau religius kultur di sekolah. Kurikulum 2013 ini adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola kurikulum, pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran, dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. Selanjutnya, Mbak Cika, slide selanjutnya. Urgensi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diyakini sebagai langkah strategis dalam menyiapkan dan menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan masyarakat Indonesia masa depan. Dalam kerangka inilah, kurikulum 2013 memerankan fungsi penyesuaian atau the adjusted or adaptive function, yaitu kurikulum yang mampu mengarahkan peserta didiknya mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial yang terus berubah. Kurikulum 2013 mengintegrasikan 3 ranah kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang dalam implementasinya terangkum pada KI 1 atau sikap spiritual, KI 2 sikap sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada bagian konsideran dijelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Dan salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional ini adalah pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Pada pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan dayaan. Selanjutnya, di dalam penjelasan pasal 35, dinyatakan bahwa kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. Slide selanjutnya, Mbak Cika. Selanjutnya, perbedaan KTSP dengan kurikulum 2013. Yang KTSP, sistem yang digunakan penjurusan. Lalu berfokus pada penilaian output, beban belajar lebih berat, silabus yang digunakan bergantung masing-masing satuan pendidikan, dan penilaian penekanan aspek kognitif. Yang kurikulum 2013, sistem yang digunakan adalah peminatan, berfokus pada penilaian output dan proses, beban belajar disesuaikan kemampuan dan minat peserta didik, lalu silabus setiap satuan pendidikan sama satu. Penilaian penekanan efektif kognitif psikomotor. Terima kasih, saya kembalikan materi selanjutnya kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran. Perubahan kurikulum 2013 membawa implikasi pada sistem pembelajaran yang dilakukan. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut
meliputi 4 hal, yaitu model pembelajaran berupa tematik, integratif, pendekatan saintifik, strategi aktif, dan penilaian autentik. Slide selanjutnya Mbak Cika. Kelebihan dan kekurangan K13. Kekurangan 1. Guru tidak dilibatkan langsung dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua, tidak adanya keseimbangan Kelebihan dan kekurangan K13. Kekurangan 1. Guru tidak dilibatkan langsung dalam pengembangan kurikulum. 2. Tidak adanya keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum 2013. Yang ketiga, pemerintah mengintegrasikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar. Kelebihan 1. Peserta didik dituntut aktif dan inovatif. Yang kedua, adanya pengembangan karakter yang telah diintegrasi dengan program studi. Yang ketiga, penilaian tidak didasarkan pada kognitif saja. Saya selanjutnya disampaikan oleh Mbak Sukma. Oke, slide-nya tolong. Ya, sudah terlihat ya teman-teman. Materi selanjutnya berkaitan dengan kebijakan kurikulum terbaru. Nah, pada kebijakan kurikulum 2003, kebijakan kurikulum terbaru ada beberapa. Yang pertama ada perubahan kurikulum 2013 revisi, di mana rencananya kurikulum 2013 revisi ini diterapkan pada mata pembelajaran 2018-2019. Ada beberapa perubahan terkait nama kurikulum yang tidak berubah menjadi kurikulum 2013 edisi revisi dan juga ini berlaku secara nasional. Kemudian ada penilaian KI1 dan KI2 yang ditiadakan di semua mata pelajaran terkecuali pada pembelajaran PPKN dan juga pembelajaran agama yang ditiadakan tetapi tetap dicantumkan di dalam RPP. Yang ketiga, jika ada 2 nilai praktik dalam satu KD baik diambil dari nilai yang tertinggi, perhitungan nilai keterampilan dari satu KD di total yaitu berdasarkan nilai praktek, produk, dan juga portofolio, dan diambil rata-ratanya. Kemudian untuk pengetahuan, bobot penilaiannya antara penilaian harian dan juga penilaian akhir semester itu sama. Selanjutnya, pada kurikulum 2013 revisi, pendekatan saintifik 5M. 5M itu menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan itu ya. Bukanlah salah satu-satunya metode saat mengajar, dan juga apabila digunakan metode saintifik 5M, maka susunannya tidak harus berurutan. Kemudian silabus dan kurtilas edisi revisi terbaru lebih samping, yaitu hanya 3 kolom yang menyangkut KD, materi pembelajaran, dan juga kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian atau PH, dan kemudian penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun PAT untuk semester 2, dan juga tidak ada lagi UTS langsung untuk menuju penilaian akhir semester. Selanjutnya, dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode yang digunakan dan juga materi yang dibuat dalam bentuk lampiran, tetapi bentuknya lebih spesifik dan juga lebih ringkas. Materi dibuat dalam bentuk lampiran berupa berikut rubrik dan juga penilaian jika ada. Kemudian skala penilaian menjadi 1 sampai 100. Untuk penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat A, B, dan seterusnya, dan juga disertai dengan deskripsi penilaian sikapnya. Kemudian ada remedial. Remedial diberikan untuk yang kurang dalam nilainya, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang
Artinya nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Bentar, saya nyalain. Selanjutnya ada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, kurikulum Merdeka Belajar itu apa? Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberikan kemerdekaan belajar pada siswa. Ini diterapkan mulai Juli 2020, di mana terjadi perubahan sistem pada ujian sekolah dan juga ujian nasional. Merdeka belajar artinya siswa merdeka atau bebas, sehingga pada program ini siswa bebas dari sistem kejar target nilai. Artinya bagaimana? Pada materi dan sistem kurikulum sebelumnya, siswa belajar untuk mengejar target nilai. Siswa belajar agar mereka bisa mengejar target nilai, kelulusan, dan lain sebagainya. Pada sistem kurikulum Merdeka Belajar, siswa bebas dari sistem kejar target nilai yang artinya belajar supaya enjoy atau menikmati apa yang dipelajari. Bukan bermaksud untuk mengejar nilai, ranking di sekolah, atau lulus. Nah, dampak dari kurikulum Merdeka Belajar ini adalah yang pertama, UN ditiadakan dan kemudian diganti dengan asesmen kompetensi minimum. Pada asesmen kompetensi minimum ini ada pelajaran matematika dan bahasa Indonesia yang diganti dengan literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini tentu berbeda dengan materi bahasa Indonesia dan matematika, tetapi pada literasi dan numerasi seringkali disisipkan materi-materi IPA, IPS, dan sebagainya. Yang kedua ada survei karakter. Apakah survei karakter ini dimaksudkan agar pemerintah mengetahui, khususnya kementerian mengetahui apakah siswa sudah menerapkan asas-asas Pancasila. Nah, hasil dari survei karakter ini nanti dimaksudkan untuk menentukan kebijakan kementerian selanjutnya di bidang pendidikan. Kemudian yang ketiga, USBN diterapkan oleh sekolah. Dahulu sebelum kurikulum Merdeka Belajar, USBN tertulis dan juga diterapkan oleh pemerintah. Sementara sekarang USBN mutlak diterapkan oleh sekolah, sehingga nilai USBN itu tidak hanya berpatokan pada ujian tertulis, tapi bisa juga dari tugas kelompok, tugas individu, tugas proyek, yang tugasnya itu berupa karya tulis dan juga mungkin portofolio, tugas-tugas lain bergantung pada kebijakan sekolahnya masing-masing. Yang keempat, banyak pembelajaran di luar kelas. Ini dimaksudkan agar siswa mampu belajar untuk mandiri, kemudian mampu bisa mengkomunikasikan apa yang dia dapat di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah, bisa beradaptasi dengan lingkungannya, bisa belajar banyak hal. Kemudian yang kelima ada sistem donasi yang akan berubah sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Selanjutnya pada kebijakan pandemi COVID ini dibuat karena memang kemarin sempat ada pandemi COVID dan sampai hari ini, sehingga ada beberapa perubahan terkait ujian nasional, ujian sekolah, belajar dari rumah, dan juga kenaikan kelas, juga sistem penerimaan peserta didik baru, dan juga ada bantuan operasional ya terkait mungkin kuota untuk belajar dari rumah dan lain sebagainya. Untuk UN tahun 2020 dibatalkan, termasuk bagi SMK ada uji kompetensi keahlian yang juga dibatalkan. Dengan dibatalkannya UN 2020, maka keikutsertaan UN tidak menjadi syarat kelulusan atau seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian dengan dibatalkannya UN, maka proses penyertaan bagi lulusan program paket A, paket B, dan juga paket C akan ditentukan kemudian. Terkait proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring atau jarak jauh. Dan ini dilaksanakan untuk memberikan pengalaman yang baru bagi siswa tanpa menjadikan beban tuntutan untuk menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas maupun kelulusan. Selanjutnya, belajar dari rumah dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID dan lain sebagainya. Oleh karena itu, biasanya guru memberikan
tugas-tugas yang berkaitan dengan COVID-19, mungkin membuat poster dan juga tugas-tugas lain yang berkaitan dengan COVID-19. Terus kemudian adanya aktivitas dan tugas belajar dari rumah, dan ini bervariasi antara siswa sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk ini mempertimbangkan kesenjangan akses fasilitas belajar dari rumah. Kemudian ada bukti produk atau bukti dari hasil aktivitas rumah yang diberikan umpan balik yang bersifat kualitatif dan berguna dari guru, tanpa diharuskan memberikan skor atau nilai kuantitatif. Nah, ini produk dari siswa yang belajar dari rumah tidak berpatokan pada nilai atau kualitatif, tapi lebih kepada pemberian umpan balik yang bersifat kualitatif dan tidak dapat diukur. Kemudian untuk terkait ujian sekolah, pada pandemi COVID, ujian sekolah digunakan untuk kelulusan dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu tidak diperbolehkan, kecuali telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran ini. Dan juga ujian sekolah dapat dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan juga prestasi yang diperoleh sebelumnya. Dan ada juga penugasan tes daring dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Bisa disesuaikan dengan kebijakan sekolahnya masing-masing. Kemudian ujian sekolah dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna. Artinya tidak perlu mengukur ketuntasan capaian secara menyeluruh. Selanjutnya, sekolah telah melaksanakan ujian sekolah dan menggunakan nilai ujian sekolah ini untuk menentukan kelulusan siswa. Bagi sekolah yang belum melaksanakan ujian sekolah, berlaku beberapa ketentuan. Yang pertama, kelulusan sekolah SD ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, kemudian kelulusan menengah pertama dan juga menengah atas atau SMA ditentukan berdasarkan nilai 5 semester terakhir, yaitu nilai kelas 9 dan juga sampai kelas 12 dapat digunakan sebagai nilai kelulusan. Kemudian kelulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK ditentukan berdasarkan nilai raport, praktik kerja lapangan, ada portofolio dan juga nilai praktik selama 5 semester terakhir. Selanjutnya, kebijakan pandemi COVID, kurikulumnya berkaitan dengan kenaikan kelas. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak diperbolehkan, kecuali dilaksanakan sebelum terbitnya surat edaran. Kemudian ada ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dilakukan dalam bentuk portofolio, nilai rapor, dan juga prestasi yang diperoleh sebelumnya berupa penugasan, tes daring, dan atau bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tentu tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Terkait penerimaan peserta didik baru, Dinas Pendidikan meminta menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan, dan ini digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, termasuk untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik ke sekolah. Jadi penerimaan peserta didik barunya itu lebih ke online dan daring. PPDB pada jalur siswa dilaksanakan berdasarkan akumulasi nilai raport dan ditentukan nilai 5 semester terakhir. Jadi untuk penerimaan peserta didik baru, hal-hal yang menjadi tolak ukur kelulusan adalah nilai raport, nilai 5 semester terakhir dari kelas semester 1 sampai semester 5. Kemudian ada prestasi akademik dan non-akademik di luar raport sekolah, baik kejuaraan atau nilai non-akademik lainnya. Kemudian ada Pusat dan Data Informasi atau Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kebudayaan menyediakan bantuan teknis bagi daerah yang memerlukan mekanisme PPDB daring. Jadi PPDB-nya pandemi COVID ini PPDB secara online, dan apabila ada daerah yang kurang mampu untuk menyelenggarakan PPDB secara daring atau online, nah dari
Pusat Data dan Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini akan ada bantuan teknis untuk menyelenggarakannya. Selanjutnya terkait dana bantuan operasional sekolah atau bantuan operasional pendidikan, ini digunakan untuk pengadaan barang-barang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk untuk membiayai keperluan pencegahan pandemi COVID seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya yang dipakai bagi warga sekolah untuk membiayai pembelajaran daring atau jarak jauh. Nah, termasuk adanya subsidi kuota yang mungkin diterima oleh siswa-siswa untuk menyelenggarakan pembelajaran daring dengan baik. Mungkin kebijakan kurikulum terbaru ini dari saya itu ada 3 hal: kurikulum 2013 revisi, kurikulum Merdeka Belajar, dan juga kurikulum darurat COVID-19. Selanjutnya dikembalikan kepada Mas Faisal Arnando untuk diarahkan ke pemateri selanjutnya. Untuk yang selanjutnya yaitu pada arah kebijakan kurikulum ke depan, di mana kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Mengapa? Karena di dalam pendidikan itu terjadi proses perubahan pola pikir yang nantinya akan melahirkan pola sikap dari objek pendidikan tersebut. Nah, dapat kita lihat sistem pendidikan di Indonesia itu belum stabil, karena hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa pergantian kurikulum pendidikan semenjak kemerdekaan Indonesia. Nah, sejarah itu mencatat bahwa Indonesia itu sudah ada 9 kali melakukan pergantian kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 hingga sampai sekarang yaitu kurikulum 2013. Nah, menurut Menteri Pendidikan yaitu Bapak Muhammad Nuh sebagai kurikulum 2013, itu adalah jawaban untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia ya, untuk menghadapi perubahan dunia. Nah, dari sejumlah hal yang menjadi alasan, yaitu pengembangan kurikulum 2013, itu adalah yang pertama, perubahan proses pembelajaran, yaitu dari siswa diberitahu menjadi siswa mencari tahu. Dan proses penilaiannya, yaitu dari berbasis output menjadi berbasis proses dan output untuk memerlukan penambahan jam pelajaran. Yang selanjutnya yaitu untuk kecenderungan akhir-akhir ini banyak negara menambah jam pelajaran yaitu berupa KIPP dan MELT, yaitu berada di Korea Selatan. Nah, dari perbandingan dengan negara-negara lain, itu menunjukkan jam pelajaran di Indonesia itu relatif lebih singkat. Walaupun pembelajaran di Finlandia relatif singkat, tetapi didukung dengan pembelajaran secara tutorial. Nah, dari orientasi pengembangan kurikulum 2013, itu adalah tercapainya kompetensi yang berimbang antara sikap, kemudian keterampilan, dan pengetahuan, di samping cara pembelajarannya itu yang holistik dan menyenangkan. Dari perubahan yang paling mendasar itu adalah nantinya pendidikan akan berbasis sains dan tidak berbasis hafalan lagi. Jika kita melihat sekilas dari perubahan-perubahan kurikulum seperti dipaparkan sebelumnya, itu maka kita dengan bangga akan berkata bahwa kurikulum 2013 itu adalah suatu bentuk inovasi pendidikan di tanah air. Sebagian kalangan guru itu juga menilai bahwa proyek perubahan kurikulum 2013 ini adalah adanya partai politik yang bermain dalam proyek kurikulum. Begitu pemaparan dari arah kebijakan kurikulum ke depan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah
mempresentasikan terkait analisis kebijakan kurikulum terbaru. Nah, monggo silakan. Tiap perwakilan kelompok silakan mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, silahkan masing-masing kelompok untuk bertanya pada kelompok ini karena memang ini adalah kebijakan untuk ke depan. Jadi paling tidak hari ini memberikan bekal untuk kalian nanti ke depannya dalam melangkah menentukan melangkah untuk pembelajaran kan sudah mulai KKL dan lain-lain ya. Nah, itu silahkan dipelajari juga. Jadi apakah konsep yang kita pelajari ini dengan keadaan yang nyata itu bagaimana? Oke, silahkan dari kelompok yang lain mau dibuka berapa termin pertanyaan Mas Rizal? 3 pertanyaan aja, Pak. Oke, ada 3 pertanyaan, silakan. Kelompok 1, 2, 3, 5, 7, 6, 7. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Rizal. Oke, silahkan, Mbak. Saya perwakilan dari kelompok 5, izin bertanya. Bagaimana implikasi perubahan kurikulum 2013 dalam sistem pembelajaran? Maksudnya itu kurikulum 2013 itu kan sebelumnya kan KTSP, kemudian kan menjadi kurikulum 2013. Nah, itu terkait model pembelajarannya itu yang berbeda itu seperti apa gitu yang dimaksud. Begitu, Mbak. Nah, mana tadi yang tanya? Malah ngilang. Kalau saya malah menangkapnya gini Mas Rizal, bagaimana implementasi kurikulum 2013 ini pada sistem pendidikan Indonesia itu nanti ke depannya itu seperti apa? Implikasi loh. Gimana Mas Rizal bisa nangkap pertanyaannya? Oh, G. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Implikasi. Ayo yang lain G. silakan. Yang ingin bertanya? Silakan, masih ada. Bisa. Silakan, masih ada 2 slot 2 penanya. Silakan. Kamu habis lari-lari Pak Mas Rizal, nafasmu baru. Oh, enggak, Pak. Oke, gimana kelompok yang lain? Ada yang ingin ditanyakan? Kelompok 5 ya? Iya, Pak. Oke. Yang kelompok 1, 2, 3, 6, 7 silahkan. Kelompok 5 sudah ada yang mewakili. Mbak Novia tadi benar nggak sing dimaksud tadi? Maksudnya implementasi kurikulum 2013 ini terhadap arah kebijakan atau mungkin pendidikan Indonesia ke depannya, apakah maksudnya gitu pertanyaannya? Iya, Pak. Iya, benar begitu. Oh, Tadi oke. Ya, makanya implementasi. Oh iya, berarti mungkin arahnya dari kurikulum 13 ini nanti implementasinya untuk pendidikan selanjutnya itu seperti apa gitu ya? Iya. Oke, sip. Ayo yang lainnya, silakan bertanya. Mbak Alfi Wijayanti, Mbak tanya, atau Mas Viga, atau Mbak Listia, atau Mbak Oktaviani, atau Mbak Oni, Mbak Rizka, Mbak Devi, Mbak Saida Tunisa, Mbak Cindy,
Mbak Siwi, Mbak Yuni, Mbak Yu Afnan. Silakan kalau mau tanya, segera tanya, Mas Adib. Kan kalian sudah mulai KKL nih, jadi kan, udah ya KKL ya? Minggu ini Pak, 2 minggu ke depan. Oke, nah itu silakan kesempatan itu kalian gali pendidikan di SMP MTS itu seperti apa, sistemnya bagaimana, kurikulum yang digunakan itu apa, silakan digali. Itu bisa nanti sebagai modal awal kalian menyusun arah apa namanya, misal skripsi dan lain-lain, karena kurang lebih secara global mungkin hampir sama, cuman kan biasanya nanti yang membedakan kan sarana prasarana dan sistem pendidikan masing-masing sekolah kan pasti berbeda-beda. Nah itu silakan itu digunakan sebagai dasar itu kesempatan untuk menjadi paling tidak apa ya, data awal lah untuk kalian menentukan seperti judul, topik dan lain-lain seperti itu. Oke, kelompok yang lain silakan. Ada yang ingin tanyakan? Saya, Pak. Oke, Mbak Dewi Savitri, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin bertanya, bagaimana Oke. sih strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Gitu, Pak. Bagaimana? Saya langsung aja tanya sama Mas Riza, malah tanya sama Pak Widi. Oke. Bagaimana strategi penyiapan guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Silahkan, masih ada 1 slot pertanyaan lagi. Bagaimana? 1 pertanyaan lagi. Tadi saya belum bisa menangkap. Gimana tadi pertanyaannya Mbak Dewi Savitri, Mas Rezal? Jadi itu pertanyaan dari Mbak Dewi Savitri itu begini Pak. Nah itu kan misal strategi guru dalam mengimplementasikan atau mengajarkan atau menerapkan kurikulum 2013 itu ke siswa-siswanya itu bagaimana? Oh gitu ya, bagus. Oh ya, udah Pak Wiji bisa nangkap. Yuk, silakan yang lain. Kurang 1 pertanyaan lagi. Oh iya. Tolong kita. Baik, kalau dari Pak Widi, kalau memang tidak ada pertanyaan, pertanyaannya dari Pak Widi aja. Gini, Pak Widi pengen tanya. Tadi sudah banyak dijelaskan tentang perubahan-perubahan tentang kurikulum 2013, terus UN menjadi assessment dan lain-lain. Nah, itu kira-kira menurut pandangan kalian, dan ini kalian kemarin KKL sudah mengenal sekolahan tersebut, sudah punya gambaran nggak sedikit di sekolahan-sekolahan tersebut, terutama kelompok kelompok 4 ini? Kalau sebenarnya itu KKL-nya itu kan mulai kemarin Senin Pak. Nah itu KKL-nya kan cuma sehari atau 2 hari gitu. Nah itu sesuai kesepakatan kita dengan sekolah gitu Pak. Jadi kan kalau kelompok saya itu kesepakatannya besok Kamis. Jadi itu belum KKL. Tapi kan ini daerah
skala 3. Jadi ya tahu-tahu sedikit tentang latar belakang sekolah tersebut gitu. Oke, berarti kan paling tidak sudah ada gambaran awal tentang sekolahan tersebut ya. Nah, dalam melihat dari gambaran awal kalian di sekolahan tersebut, bagaimana sih implementasi kurikulum 2013 di sana? Terus apakah sudah sesuai kebijakan yang diamanatkan atau belum? Sama kira-kira menurut pendapat kalian sendiri, dengan perubahan seperti tadi ujian nasional itu diubah menjadi asesmen, terus semua ujian penilaian semua diberikan ke masing-masing sekolah, jadi sekolah itu memiliki otoritas sendiri. Itu menurut kelompok 4 sendiri, bagaimana untuk menyikapi itu? Apakah itu cocok dengan kontur yang ada di Indonesia atau siswa-siswa yang ada di Indonesia? Oh, baik Pak. Baik, Oke, terima kasih Pak bisa nangkep ya? pertanyaannya. Oke, Iya. baik. Ini mau langsung dijawab atau kalian diskusi dulu? Nah, terkait pertanyaan Mbak Novia tadi, saya ingin mencoba menjawabnya, Pak. Oke, silakan. Nah, langsung jawab aja. Jadi pertanyaan Mbak Novia tadi kan bagaimana implementasi dari kurikulum 2013 nanti ke depannya gitu nggih, Mbak? Nggih, jadi itu nah, latar belakang itu pemerintah itu memberlakukan kurikulum 2013 itu sebagai mencetak generasi itu yang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Nah, selain itu, kurikulum 2013 itu sendiri kan selain berbasis kompetensi juga berbasis tentang karakter. Nah, oleh karena itu dalam kurikulum 2013 itu karakter-karakter siswa itu mulai dibentuk. Karena itu melihat dari realita itu kan kalau siswa-siswa di Indonesia itu karakternya masih rendah. Oleh karena itu kurikulum 2013 ini menjadi sarana pembentukan karakter selain adanya kompetensi. Nah, kalau terkait kompetensi, nah perlu kita ketahui kalau dalam ranking PISA atau TIMSS itu yang TIMSS, nah ranking Indonesia itu pendidikannya itu sangat rendah. Nah, salah satunya itu kan kalau kita dari IPA itu, dari SEN itu, salah satu penyebabnya itu dari rendahnya literasi SEN siswa. Nah, oleh karena itu, pemerintah itu mengupayakan adanya kurikulum 2013 ini dengan menggunakan pendekatan saintifik. Nah, pendekatan saintifik ini mengupayakan keaktifan siswa dalam belajar. Nah, sebelumnya kan kita dulu KTSP itu pembelajarannya masih berfokus kepada guru. Nah, oleh karena itu, pemerintah itu selain menjawab dari ranking Indonesia di kancah internasional, nah, tapi juga mengupayakan karakter dan kompetensi siswa. Begitu, Mbak. Silahkan. Bagaimana, Mbak? Bisa dipahami? Bisa, Mas. Oke, silahkan kalau ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami persilahkan. Baik, Pak Widi akan menambahkan sedikit. Pada prinsipnya seperti ini. Dalam kurikulum 2013 itu memang grand desainnya selalu dalam pengambilan kebijakan kurikulum atau langkah pembelajaran itu memang
Indonesia dan seluruh seluruh dunia, seluruh negara di dunia ini memang berangkat dari data TIMSS dan PISA. Itu memang data di mana mengukur pendidikan atau mengukur sistem pendidikan di Indonesia itu berdasarkan literasi, berdasarkan sains, dan berdasarkan matematikanya, karena memang dasar-dasar itulah yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menganalisis sistem pendidikan suatu negara. Memang Indonesia masih sangat rendah, terutama literasinya. Karena kalau kita melihat di lapangan juga demikian. Jadi di lapangan pun sendiri tingkat literasi peserta didik itu masih sangat rendah. Ketika anak itu, terutama kesadaran dalam belajar itu masih sangat rendah. Terus ketika kesadaran belajar itu mulai rendah, alhasil kan mereka untuk menganalisis, untuk mengorganisasikan pembelajaran itu kan akan sangat susah dan terkendala. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok ada hubungan antara literasi, terus secara sains dan secara matematika itu digunakan sebagai standar penilaian sistem pendidikan suatu negara, seperti itu. Jadi dengan adanya kurikulum 2013 ini memang harapannya bisa meningkatkan mutu pendidikan yang ada di Indonesia. Cuman yang jadi masalah itu memang kesiapan dari negara itu sendiri dalam pendidikan, kesiapan negara itu sendiri, terutama Indonesia dalam mempersiapkan kurikulum 2013 ini, yang seolah-olah kita bisa melihat, atau kalian nanti di lapangan akan melihat sendiri, itu lah kok seperti kurikulum yang dipaksakan. Karena memang kontur dari Indonesia itu memang istilahnya dialus ora iso, dikasar ora iso, dialus malah geleleng, istilahnya seperti itu kalau orang Jawa bilang itu seperti itu. Jadi ketika kita menekan peserta didik atau pendidikan yang ada di Indonesia, mereka untuk kontur saat ini memang agak susah, karena memang kita terbentur dari politik, kita terbentur dari hak asasi manusia dan lain-lain. Nah, itu memang untuk seperti perubahan kurikulum secara tiba-tiba itu akan susah. Jadi memang harus butuh proses. Makanya kan dulu dimulai dari KBK dulu, KBK terus berubah menjadi KTSP, terus berubah menjadi K13. Itu kan sebenarnya sudah melalui proses, hanya saja kesalahannya itu ketika langsung ganti total, tidak memperhatikan kelebihan yang dulu itu apa, kekurangannya apa, nah bagaimana kelebihan itu bisa digunakan dan kekurangannya itu bisa diperbaiki. Harusnya kan alatnya seperti itu, tapi kenyataannya memang entah itu menjadi budaya atau gimana ya, istilahnya kasarnya ganti menteri ganti kebijakan, seperti itu, ganti menteri ganti kurikulum, padahal itu sangat berbahaya. Seperti halnya apalagi kita sistem pemerintahan kita 5 tahun sekali ya, dan pendidikan kita melihat 5 tahun itu melihat apa, tidak terlihat, seperti itu. Nah, sekarang SMP sendiri aja 3 tahun baru melihat lulusan 1. Kalau 5 tahun kan baru lihat lulusan 1 itu, kita untuk memonitor 1 itu masih sangat susah. Paling tidak kalau kita ingin melihat kurikulum itu berhasil atau tidak, paling tidak kita melihat dari pembelajaran dia atau pendidikan dia yang dari dasar sampai menengah atas sampai perguruan tinggi, bagaimana output dari lulusan itu sendiri, apakah sesuai harapan dari kurikulum tersebut atau tidak. Nah, itu memang
dalam menganalisis kurikulum itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, jadi memang butuh proses panjang dan sangat butuh adanya keterbukaan. Nah, yang jadi masalah lagi ya tadi apa namanya, adanya perubahan-perubahan ujian-ujian tadi sebagai standar, apalagi sekarang diberikan keleluasaan terhadap sekolah. Nanti kalian akan menemukan itulah ketika KKL ataupun malah justru ketika PPL. Anak itu nilainya berapa, tapi dibuat berapa supaya ben lulus KB, padahal harusnya tidak seperti itu. Nah, coba itu tambahan dari Pak Widi. Silakan Mas Rizal. Oke, baik, terima kasih tambahnya Pak Widi. Nah, untuk selanjutnya dari pertanyaan Mbak Dewi, silakan dari kelompok saya bisa menjelaskannya. Ya, untuk menjawab pertanyaan yang lain bagaimana? Ya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan guru Mbak Dewi terkait bagaimana implementasi guru dalam bagaimana guru dapat mengimplementasikan kurikulum 2013. Gitu ya, kurang lebih pertanyaannya. Jadi, implementasi guru dalam menerapkan kurikulum 2013 itu yang pertama adanya pendekatan tematik. Nah, implementasi pendekatan tematik ini sebagaimana disyaratkan pada kurikulum 2013, dan ini juga bukan perkara yang mudah karena harus menghubungkan satu tema untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian ada juga siswa guru melatih keterampilan berpikir. Salah satu nilai di kurikulum 2013 ini adalah orientasi ideologis secara sadar mengarahkan siswa untuk menguasai kemampuan berpikir tinggi atau higher order thinking atau HOTD ya. Jadi sebagai salah satu upaya implementasi kurikulum 2013 adalah dengan menerapkan keterampilan berpikir tinggi. Dari gurunya sendiri biasanya ada beberapa hal yang diterapkan oleh pemerintah seperti PLPG atau pelatihan PLPG dan juga pelatihan PTK, master teaching untuk membantu guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau mungkin menyanggah. Bagaimana? Monggo, silakan. Langsung di counter Mas Rizal. Oke, mungkin belum ada yang menambahkan Pak, kayaknya. Oh iya, peran guru yang dapat dilakukan, yang pertama guru bisa melakukan diskusi dalam proses penyusunan RPP, guru bisa menyusun RPP melalui langkah-langkah yang sesuai, kemudian guru dapat melaksanakan pembelajaran secara terperinci, ada guru sebagai fasilitator, guru memberikan pendidikan karakter, terus kemudian guru bisa membimbing siswa dalam belajar sesuai dengan pendekatan saintifik, itu ada 5M, menanya, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan lain sebagainya itu kan. Terus kemudian ada guru memilih dan menggunakan metode, media, dan juga sumber belajar yang bervariasi, bergantung pada kondisi siswa dan juga kondisi di sekolah. Ada juga guru bisa melakukan penilaian secara otentik, artinya objektif ya, berdasarkan apa yang dia dapat dan juga hasilnya itu seperti apa, dan juga tidak hanya berpatokan pada nilai ujian tertulis saja, tapi juga nilai prosesnya dinilai.
Ada juga guru memilih dan menggunakan teknik penilaian yang bervariasi. Mungkin itu dikembalikan kepada Mas Rizal Anandustiawan. Dari kelompok kami begitu Pak. Nah, mungkin saya selanjutnya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Widi. Itu pertanyaan terkait pandangan kelompok kita tentang perubahan ujian nasional ke tes assessment gitu nggih, Pak? Betul. Izin share screen ya, Pak. Mbak Oke. Rahmatika tolong dimatikan share screen-nya. Minta tolong. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Jadi begini, saya akan mencoba menjawab dari pandangan penelitian tindakan kelas dan terkait perubahan menteri. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya terkait grafik rata-rata nilai ujian nasional pada tahun 2010 sampai 2019. Nah, ini kan kalau teman-teman perhatikan itu, nah ini kan grafiknya itu cenderung menurun. Nah, oleh karena itu ini kan dari rata-ratanya udah terlihat ya, kalau ini UN itu cenderung menurun dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita ketahui, PTK itu sendiri memiliki 4 level. Nah, level yang pertama itu, yang paling bawah bisa teman-teman perhatikan. Nah, level yang pertama itu adalah meneliti tetapi tidak menguji tindakan yang disarankan. Nah, jadi itu kalau dibayangkan itu, seorang dokter itu hanya mendiagnosis suatu penyakit. Nah, itu level yang pertama terkait PTK. Kemudian level yang kedua itu, peneliti itu tidak melakukan penelitian tetapi langsung menguji rencana tindakan. Nah, ini itu biasanya itu dilakukan oleh mahasiswa sarjana. Nah, itu oleh karena itu dalam KKN itu disebut juga menjadi aplikasi. Nah, itu terkait level yang kedua itu dalam PTK itu menguji tindakan yang sudah ada. Nah, oleh karena itu biasanya kan dalam skripsi itu lebih menerapkan misal group investigation dalam meningkatkan hasil belajar siswa atau minat belajar siswa. Nah, itu dalam level yang kedua. Kemudian level yang ketiga. Nah, itu level yang ketiga itu biasanya dilakukan oleh mahasiswa S2. Dalam level yang ketiga itu meneliti dan menguji tindakan yang dikembangkan. Jadi dalam penelitian level yang ketiga itu cenderung mengembangkan suatu aplikasi gitu loh. Jadi itu yang semula itu hanya mengaplikasikan, kemudian level yang ketiga itu mengembangkan suatu keilmuan. Nah, biasanya itu dilakukan oleh mahasiswa S2. Kemudian level yang terakhir, level yang teratas itu level yang keempat. Disebut juga tentang invention. Nah, itu peneliti itu meneliti dan menguji tindakan yang diciptakan. Jadi itu level yang teratas itu peneliti yang berjalan dari dulu-dulu. Tapi kok kenapa PTK itu sendiri itu tidak bisa menjawab rentang rata-rata nilai UN dari 2010 sampai 2019. Jadi itu bisa dilihat kalau PTK ujian nasional itu di Indonesia diterapkan itu masih cenderung tidak rasional. Jadi itu
ya masih gimana gitu. Bisa dilihat aja Kak, PTK aja itu dari lama tapi kok nggak bisa menjawab suatu rata-rata ujian nasional. Nah, jadi begitu. Itu yang dari PTK, kemudian terkait kementerian. Nah, kita ketahui kalau di Indonesia itu tiap presiden itu ya sering mengadakan pergantian menteri. Yang semula itu dari menteri yang menerapkan konsep matematika modern, kemudian ganti menteri lagi, berubah menjadi humaniora, kemudian ganti menteri lagi, CBSA, kemudian ganti menteri lagi, berkonsep link and match, life skill, KBK kurikulum 2013. Nah, kemudian Mas Menteri, nah itu menerapkan Merdeka Belajar. Nah, Indonesia itu cenderung ya seperti Pak Widi Matur tadi, kalau ganti menteri, ganti kebijakan. Nah, presiden yang terpilih, nah aku udah memilih kamu, jadi imbal balikmu itu apa? Nah, jadi begitu. Oleh karena itu, dari segi PTK dan segi ganti-ganti menteri, nah UN itu cenderung rata-ratanya itu menurun. Nah, oleh karena itu mungkin maksud Mas Menteri itu karena UN itu tidak menjawab persoalan di Indonesia di kancah internasional dari PISA dan TIMSS itu. Oleh karena itu Mas Menteri itu berencana mengupayakan tentang assessment test. Nah, begitu Pak. Mungkin yang bisa saya sampaikan begitu Pak Widi. Oke, terima kasih Mas Reza Lutfi. Pada prinsipnya, jadi baik, terima kasih jawaban dari Mas Reza. Jadi pada prinsipnya memang apa namanya, ujian nasional. Jadi saya termasuk yang gimana ya? Termasuk yang kontra juga sebenarnya dengan ditiadakannya ujian nasional, ditiadakannya seluruh tentang ujian nasional, karena memang tipikal yang ada di Indonesia itu sendiri, karena kadang kalau kita melihat kebijakannya itu sedikit juga kontra dengan kebijakannya dia sendiri kalau menurut saya. Kementerian memiliki standar kelulusan yang dia memiliki standar, dan itu kalau tidak memenuhi standar tersebut dia dianggap tidak memenuhi standar kelulusan. Nah, bagaimana untuk menilai standar kelulusan itu? Lalu kebijakan pemerintah untuk apa namanya, memberikan keleluasaan ke masing-masing sekolah. Tapi dalam kenyataannya mana ada sekolah yang ada di Indonesia istilahnya tidak meluluskan siswa-siswanya. Nanti kalian akan tahu ketika PPL nilainya sebenarnya 2, nilai sebenarnya hanya 4, atau nilai asesmennya mungkin hanya 3, tapi dipaksakan menjadi nilainya 7, menjadi nilainya 9, menjadi nilainya 8. Nah, itu memang menjadi bom waktu, karena harapannya sekolah itu ya sekolah ini kayak ada ini kudu lulus KB, dengan lulus KB dengan, tapi kalau caranya seperti itu memang tidak etis. Makanya ketika ujian nasional itu dihapuskan total, itu malah saya kurang setuju. Hanya saja ujian itu tetap harus ada, cuman bukan sebagai standar kelulusan, harusnya seperti itu. Jadi ujian itu tetap ada, entah itu bahasanya menggunakan asesmen, entah itu bahasanya menggunakan, itu kan memang salah satu bentuk ujian juga untuk melihat anak tersebut atau peserta didik tersebut itu sudah melampaui standar kelulusan atau belum, seperti itu. Nah, kalau tidak ada ujian ya akan susah melihat anak tersebut itu sebenarnya lulus kompetensi ini apa tidak sih, itu seperti itu. Nah, tadi melihat dari PTK itu sendiri memang mungkin perlu diralat juga tadi Mas Rizal. Jadi tadi slide-nya dapat dari mana? Dari
Prof Sugiono yang UNY itu, Pak. Oh, Prof siapa? Sugiono. Oh, Prof Sugiono. Oke, jadi pada prinsipnya seperti ini. PTK, kalau kita mulai berbicara dengan PTK itu kita sedikit kehilangan arah ruh dari PTK itu sendiri. Karena memang namanya juga penelitian tindakan kelas. Berarti memang si peneliti itu harus tahu betul kelas tersebut. Kalau tadi disebutkan dia baru mahasiswa, mahasiswa kenal dengan kelas tersebut itu baru berapa lama sih? Paling tidak dia bisa melakukan PTK itu, dia benar-benar tahu betul dari plus minus kelas itu, anak-anaknya itu bagaimana, terus apa namanya, apa kontur sekolahan itu bagaimana, terus istilahnya dia sudah berkecimpung lama di kelas tersebut sehingga tahu mereka peserta didik saya atau kelas saya itu seperti ini sehingga saya harus melakukan perubahan di situ lah. Itu disebut dengan penelitian tindakan kelas. Jadi memang syarat utama penelitian tindakan kelas itu sebenarnya adalah dia harus seorang guru. Oleh karena itu rata-rata penelitian tindakan kelas itu dilakukan di universitas-universitas yang paling tidak sebagai universitas yang digunakan untuk meningkatkan potensi guru tersebut. Misal UT itu kan rata-rata guru dia sudah menjadi guru terus karena sekarang harus sesuai dengan lulusannya itu sesuai dengan apa yang diajar sehingga dia berkuliah lagi. Nah, dia paling tidak dia udah tahu kondisi kelas itu, nah makanya disarankan dengan PTK. Tapi kalau untuk beberapa seperti Prof yang dari UNES, Prof Yanto, Prof Nathan, Prof Darmin itu kurang menyarankan adanya mahasiswa yang belum statusnya dia menjadi seorang guru itu melakukan untuk penelitian tindakan kelas. Jadi karena apa? Ya istilahnya seperti ini. Kalian biasa belajar dengan guru A. Setiap hari ketemu guru A itu. Nah, lama-lama kan ada tingkat kebosanan sendiri kan. Nah, tiba-tiba kalian digantikan oleh guru B. Bagaimana apa yang kalian rasakan terhadap dalam pembelajaran tersebut? Coba Mas Rizal tak tanya dengan kamu. Kamu biasa diajar oleh guru A. Sekian lama diajar guru A. Nah, tiba-tiba guru A itu diganti jadi guru B. Apakah rasa yang kamu rasakan itu sama atau berbeda? Bagaimana Mas Rizal? Berbeda, Pak, tergantung cara penyampaiannya juga. Nah, itu berbeda kan? Jadi ketika ada perasaan berbeda itu berarti standar yang digunakan dalam penelitian kelas itu sudah tidak bisa berlaku lagi. Harusnya seperti itu. Nah, misal kalian nanti meneliti tentang PTK, menurut guru A itu wah bocah malas-malas, ternyata ketika kamu masuk enggak muridnya aktif-aktif aja. Nah, itulah jadi kadang pro kontra antara PTK itu dilakukan penelitian oleh mahasiswa yang belum menjadi guru itu seperti itu. Jadi mungkin kalian nanti bijak-bijaklah dalam meneliti. Kalau memang PTK, kalian mengambil jalur PTK, kalian paling tidak harus tahu kaidah-kaidah dalam penelitian tindakan kelas itu seperti apa. Itu ya. Oke, sebenarnya ini Pak Widi masih mau ada beberapa tambahan, nanti ajalah papernya saya kirimkan di grup aja, enggak apa-apa. Jadi ada tentang arah kebijakan kurikulum ke depan itu seperti apa. Pak Widi udah menyiapkan papernya, nanti tak kirimkan aja. Oke. Jangan lupa untuk presensi di grup WA, silahkan untuk kelompok 4 ditutup dulu karena waktunya sudah selesai jam 8.40 ya. Sekarang udah 8.43, silahkan Mas Rizal ditutup dulu. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila kelompok kami ada tutur kata yang tidak berkenan di hati. Mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 4. Pak Widi apresiasi penjelasannya sebenarnya sudah sangat detail. Tadi untuk makalahnya dan PPT, makalahnya juga sudah bagus. PPT-nya tadi ya lumayan bagus, masih terlalu banyak tulisan. Jadi untuk kedepannya kalau membuat PPT kalau bisa diberikan konten-konten yang lain, tidak hanya tulisan saja. Tapi untuk penjelasannya sudah sangat bagus. Oke, itu aja dari Pak Widi. Pak Widi apresiasi untuk kelompok 4, persiapkan untuk kelompok 5 minggu depan. Jangan lupa makalah dan PPT-nya segera dikirimkan ke Pak Widi untuk kelompok 5 supaya bisa Pak Widi koreksi. Begitu dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tetap jaga kesehatan dan tetap selalu bahagia. Semoga semester depan kita bisa bertemu tatap muka langsung. Itu dari Pak Widi, kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.